Mauro Ziostra sapa fans timnas Indonesia, netizen langsung heboh. Pengakuan jujur Jendra fans jelang hadapi Piala AFF U19 2024 ini adalah sebuah kehormatan. Luar biasa, pemain timnas Indonesia Tom Haye gabung klub raksasa Liga Belanda. Dewa transfer pastikan Martin Paes sepakat gabung Empoli di Serie A. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar menarik datang dari pemain keturunan Indonesia Mauro Ziostra. Iya, dia dikabarkan tengah diincar PSSI. Namanya dipersiapkan sebagai calon pemain naturalisasi di timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Selain Mauro, sosok penyerang lain yang masuk radar PSSI adalah Ole Romeni. Bahkan Ole Romeni mengaku sudah berbicara langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hanya saja Ole menilai terlalu cepat jika dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara Mauro sendiri mengatakan ke depan berharap suatu saat nanti bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ia sudah mengatakan hal itu cukup lama. Hal itu terungkap dalam wawancara dengan media. Ya, semoga sekarang berjalan bagus dan semoga di masa depan bisa mendapat kesempatan dan tentunya terbuka untuk hal itu, dan aku sudah memberitahu itu sebelumnya dan kita lihat saja itu nanti, ucap Mauro. Mauro musim lalu bergabung dengan klub NEC Nijmegen di Eredivisie Liga Belanda. Di sana dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim senior, melainkan masih bergabung di tim U23. Ia sebenarnya diharapkan bisa bertahan di NEC, namun pemain berusia 19 tahun itu memutuskan untuk transfer ke klub divisi 2 agar mendapatkan menit bermain. Baru-baru ini sang pemain juga diwawancarai Transfermarkt. Dalam wawancara tersebut, dia menjelaskan banyak hal mengenai wawasan mengenai timnas Indonesia, style dan juga karir. Patut dinantikan nih kabar Mauro Ziostra ke depannya. Mudah-mudahan dapat bergabung bersama skuad Garuda. Seperti yang diketahui, nama Jen Revens dipanggil pelatih timnas Indonesia U19 Indra Safri untuk Piala AFF U19 2024. Pemain berusia 18 tahun itu kemungkinan bakal mengunci satu tempat di lini depan skuad Garuda Muda. Ya, timnas Indonesia U19 akan menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Turnamen itu bakal berlangsung pada 17 sampai 29 Juli 2024 mendatang. Timnas Indonesia U19 berada di grup A Piala AFF U19 2024. Garuda Muda segrup dengan lawan yang cukup mudah, yaitu Timur Leste, Kamboja dan Filipina. Sebelum dinaturalisasi pada Juni 2024, Jen Revens sudah 4 kali membela timnas Indonesia U20 di Thailand Cup 2024. Namun ia masih belum bisa menyumbangkan gol. Tentu saja akan menjadi kehormatan untuk bermain di timnas Indonesia, tapi sekarang saya fokus pada Piala AFF U19 2024. Dan setelah itu kita akan lihat lebih lanjut di tim mana saya akan bermain. Tapi sekarang saya sangat fokus pada Piala AFF U19 2024, ujar Jen Revens. Jika tampil meyakinkan di Piala AFF U19 2024, bukan tidak mungkin Revens dipercaya timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang dimulai pada September 2024 mendatang. J.I. merupakan salah satu pemain yang dianggap punya jiwa kepemimpinan tinggi di skuad timnas Indonesia saat ini. Jiwa kepemimpinannya itu terlihat sejak debutnya, di mana bek berusia 24 tahun itu tampak tenang saat menghadapi tekanan lawan dan mengayomi rekan-rekannya di timnas Indonesia. Tapi siapa yang menyangka, di balik sikap J.I. yang tenang itu, dirinya ternyata dulunya pernah mengamuk saat bermain. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok barudakpot.id. Dalam video itu terlihat J.I. muda mengamuk ke rekan-rekannya usai timnya Go Ahead Eagles kebobolan. Terlihat dalam video tersebut, J.I. berteriak ke rekan-rekannya dan kemudian mengambil bola di gawang serta menendangnya dengan keras. Tak ayal, video itu membuat banyak netizen terkejut. Pasalnya, J.I. terlihat amat tenang saat membela timnas Indonesia. Meski di timnas Indonesia dikenal kalem, ternyata J.I. diketahui merupakan pemain yang tergolong cerewet atau banyak berbicara saat di lapangan. Hal ini diakui oleh bek Venezia tersebut kepada FIFA, di mana ia adalah tipikal pemain yang cerewet di lapangan karena mengatur rekan-rekannya saat bermain. Saya adalah tipe pemain yang suka mengorganisir dan saya mencoba memastikan semua orang yang terlibat dalam pertandingan berada di posisi yang tepat. Saya juga pemain yang banyak berbicara di lapangan
dalam hal melatih dan membantu pemain lain. Begitulah cara saya membantu tim, ujar JIJS. Berkat kecerewetannya tersebut, JIJS mampu membawa timnas Indonesia bermain lebih terorganisir saat bertanding. Hal ini terbukti dari catatan JIJS, di mana saat dirinya bermain, timnas Indonesia selalu menang dan mencetak clean sheet atau nirbobol. Kini, JIJS pun bersiap menyambut musim baru bersama Venezia yang baru promosi ke Serie A dan akan kembali berjuang bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia mulai September mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diklaim memiliki tim khusus yang diklaim paham hukum-hukum olahraga internasional untuk mengurus kasus Martin Paes. Kemelut kepastian Martin Paes bisa atau tidaknya bermain untuk timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya besar bagi fans sepak bola tanah air. Martin Paes sejatinya sudah menyandang status WNI, namun riwayat bermain untuk timnas Belanda kelompok umur menjadikan itu masalah besar. Setidaknya hingga saat ini, bahkan masalah ini sampai harus dibawa PSSI ke pengadilan arbitrase olahraga guna mencari kepastian. Terlepas dari simpang siur yang merebak, satu keyakinan tinggi terhadap asa Martin Paes bermain untuk timnas Indonesia tetap digaungkan. Hal itu diungkapkan salah satu anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang juga membeberkan kiat apa yang dilakukan pihaknya terhadap masalah ini. Menurut Arya, PSSI hingga kini masih bekerja keras agar kiper FC Dallas itu bersedia untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Harapan itu muncul berkat kepercayaan Arya terhadap tim legal yang bergerak di bawah komando Erick Thohir. Tim legal atau tim layer tersebut diklaim paham benar terkait hukum-hukum olahraga internasional. Inilah yang diandalkan PSSI untuk mengatasi masalah Paes. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada juga yang seperti itu, ujar Arya. Lebih lanjut, Arya mengaku jika sebenarnya PSSI tidak menutup mata dan telinga terkait masukan yang muncul dari luar federasi. PSSI tak hanya mendengarkan tetapi juga menerima masukan yang diberikan semua pihak. Namun memang perlu ketepatan dalam mengambil langkah, sehingga semua usaha yang telah dan masih dilakukan sampai saat ini tidak sia-sia begitu saja. Menurut Arya, masih ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan PSSI mendapatkan Martin Paes seutuhnya dan bisa bermain. Namun Arya juga meminta dukungan penuh dari masyarakat tanah air terhadap perjuangan PSSI agar Paes bisa segera merumput bersama skuad Garuda. Kabar menarik datang dari Tom Haye. Ya, gelandang timnas Indonesia itu dikabarkan akan bergabung dengan salah satu klub raksasa Liga Belanda, yaitu AZ Alkmaar. Kabar itu pertama kali muncul usai Tom Haye membuat stories di Instagram eksklusifnya. Gelandang 29 tahun itu berada di depan sebuah gedung yang ada lambang AZ Alkmaar. Dalam unggahan itu, Tom Haye juga menulis kata walk down, yang seakan-akan Tom Haye baru saja menandatangani kontrak bersama kampiun Liga Belanda 2008-2009 tersebut. Sekedar diketahui, Tom Haye saat ini berstatus tanpa klub. Ia belum lagi memiliki klub setelah kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir. Tom Haye sempat dikait-kaitkan dengan sejumlah klub seperti Parma maupun Como. Bahkan segelintir rumor muncul di Indonesia, yang mana dirinya dikaitkan dengan klub Liga 1 Persis Solo. Sekarang harapannya Tom Haye benar gabung AZ Alkmaar. Musim lalu AZ Alkmaar finish di posisi 4 Liga Belanda dan akan tampil di babak playoff Liga Eropa. Dalam sejarahnya, AZ Alkmaar juga tercatat 2 kali menjadi juara Eredivisie. Karena itu, Tom Haye bisa dibilang naik kelas jika benar gabung AZ Alkmaar. Usut punya usut, Tom Haye juga pernah membela AZ Alkmaar. Mantan pemain timnas Belanda U17 ini merupakan pemain jebolan Akademi AZ Alkmaar. Menarik menanti kelanjutan masa depan Tom Haye tersebut. Hal yang membahagiakan jika gelandang berdarah Belanda Indonesia ini jika benar-benar pulang kampung dengan gabung AZ Alkmaar. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Indra Sapri membandingkan kualitas timnya saat ini dengan tahun 2013. Menurutnya timnas Indonesia U19 saat ini lebih berkualitas dari era Evan Dimas dan kawan-kawan. Pada tahun 2013, Indra Sapri berhasil mengantarkan timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19. Indonesia kala itu sukses menaklukkan Vietnam pada laga final dengan skor 7-6 via adu penalti di Sidoarjo. Kendati demikian, Indra Sapri menilai kualitas timnas Indonesia U19 saat ini jauh lebih baik daripada tahun 2013. Tolak ukur perbandingan kualitas itu dilihat Indra Sapri dari tes-tes yang sudah dilakoni anak asuhnya. Tony Firmansyah dan kolega menunjukkan hasil tes yang memuaskan. Indra Sapri menilai banyak pemain muda berkualitas di skuadnya saat ini tidak terlepas dari peran didikan pelatih sekolah sepak bola atau SSB di seluruh Indonesia.
Yang jelas, saya bisa pastikan pemain sekarang lebih berkualitas dari 2013. Iya, baik itu dari sesi tes-tes yang kita lakukan dari PO2 Max, kemampuan taktikal, skill juga lebih merata. Kita juga harus bangga ada progres pengembangan pemain kita. Ini kan tidak terlepas dari pelatih SSB, pelatih akademi, dan pelatih-pelatih klub yang secara terus-menerus melatih para pemain dari Sabang sampai Merauke. Jelas Indra Safri. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U19 tergabung dalam grup A Piala AFF U19. Indonesia akan bertanding melawan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina dalam waktu dekat. Jurnalis Italia Fabrizio Romano melaporkan bahwa klub Liga Italia Empoli sudah membuat tawaran resmi untuk merekrut kiper Indonesia Martin Paes. Menurut Fabrizio Romano di laman Instagram, Empoli serius mengejar Paes yang masih memiliki kontrak dengan FC Dallas hingga Desember 2025. Selama membela FC Dallas sejak 2022, Paes telah mencatat 22 clean sheet dari 94 penampilan dan menjadi pilihan utama pelatih Peter Lusin musim ini. Negosiasi sedang berlangsung untuk peminjaman dengan klausul pembelian wajib, sementara FC Dallas menginginkan transfer permanen. Persyaratan pribadi telah disepakati, tulis Romano. Jika terrealisasi, Paes akan menjadi pemain Indonesia kedua yang berpeluang bermain di Liga Italia 2024-2025, menyusul JIJS yang kemungkinan besar masuk dalam skuad Venezia. JIJS berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A setelah finish di posisi ketiga dan menjuarai playoff Serie B 2023-2024. Paes memiliki potensi besar untuk memperkuat Empoli. Fans sepak bola Indonesia tentunya akan menantikan perkembangan berita ini dengan antusias.